their time, humans were capable of many great... Kingdom of the Planets of the Apes menceritakan evolusi dunia kera dengan kecerdasan tinggi. Eagles fly. Selain elemen drama dan sains, penggambaran kera-kera yang sangat realistis menjadikan kompleksitas film ini tervisualisasikan dengan apik. Karakter primata begitu hidup dan ekspresif. We will learn. Ada yang penasaran nggak karya? Adalah Sasha Subono, animator asal Indonesia yang menghidupkan elemen karakter klan primata dalam film garapan Westworld. Masih panjang. Melalui komputer, ia mampu menghidupkan karakter dengan merekam gerakan dan ekspresi wajah, lalu mentransfernya ke dalam bentuk animasi, berbicara layaknya manusia. Orang lebih senior di sana. Selain Kingdom of the Planet of the Apes, Sasha juga pernah terlibat sebagai facial animator di beberapa film ternama dunia. Bagi Sasha, ini adalah mimpi yang terwujud untuk mengembangkan kemampuannya. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan perempuan hebat ini di Talk is Fun. Menarik ya, kalau kita lihat sosok barusan tidak hanya ada keterwakilan perempuan asal Indonesia dalam proyek-proyek film dunia, tapi juga bagaimana bisa menciptakan animasi melalui gerakan ekspresi dalam film-film tersebut terlihat real dan juga perfect atau sempurna. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Sasha Subono, facial animator. Halo. Halo, Mbak Sasha apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari New Zealand. Iya, jauh banget ya dari New Zealand. Terbangnya aja udah 10 jam nih kayaknya. Thank you for coming. Menarik karena dari proyek-proyek yang dikerjakan adalah film-film yang kita tonton, bahkan juga menjadi film favorit banyak masyarakat Indonesia, ya kan? Awal mula keterlibatan Sasha di film-film tersebut bekerja sebagai facial animator tuh dari mana dan kapan? Kalau awal mulanya aku pengen tuh kayaknya sampai 14 tahun yang lalu sebelum aku benar-benar bisa masuk ke studio yang aku mau ya. Dari zaman kuliah aku udah pengen jadi facial animator specifically karena ngelihat film Avatar yang pertama waktu aku kuliah aku langsung bertekad pengen banget kerja untuk ngerjain film kayak gitu. Dan itu butuh waktu yang lama untuk aku untuk dapetin, itu sih awalnya. Dream comes true ya? Dream come true banget, kerja keras ya. Kerja keras. Oke, menarik kalau kita berbicara mengenai visual animator. Buat banyak orang termasuk aku, kita hanya taunya sebatas animator. Ternyata ada yang lebih spesifik lagi yaitu visual animator. Apa sebenarnya? Apa yang dikerjakan exactly? Aku sebagai visual animator itu kita tuh ngerjain film yang kayak VFX gitu pretty much. Jadi bukan yang kartun karena kalau film VFX itu sangat amat detail. Jadi sebagai visual animator kita tanggung jawab untuk gerakin dari leher ke atas ya. Jadi nih, yang berhubungan dengan ekspresi. Iya, dengan ekspresi muka seperti ini. Nah, itu kita kerjain from scratch dari awal sesuai apa reference yang diberikan. Nah, itu kita harus ngerti gimana pergerakan muscles, otot-otot muka, apa yang berak kalau kita senyum, kalau kita marah. Nah seperti itu, nggak sebatas kayak mulutnya doang kayak gitu tapi mukanya enggak. Nah kita harus bikin ekspresinya se-real mungkin. Makanya kita satu departemen khusus untuk ngerjain mukanya gitu. Kita membayangkan kan yang dikerjakan tuh kan karakter-karakter fiksi kan? Iya. Kingdom, Planet of the Apes ya, apalagi apes, primata ya kan, itu kera. Itu gimana ya? Maksudnya gimana jelasin deh ya? Iya. Oke. Ekspresinya. Aku sebelum ngerjain project itu, aku 3 minggu berturut-turut pergi ke zoo di Wellington. Cuma untuk natapin apes-nya lagi makan, apes-nya lagi berinteraksi satu sama lain, terus aku videoin mukanya. Aku lihat gimana sih cara mereka menggerakkan muscle-muscle-nya, apa otot-otot muka, karena itu beda banget sama manusia. Iya. Nah, di film itu kera-keranya tuh berbicara kan. Iya. Jadi gimana kita bikin referensi orang bicaranya menjadi kera yang berbicara, tapi tetap terlihat seperti kera yang bicara, bukan seperti orang. Jadi itu challenge yang paling besar. Jadi aku harus pelajarin gimana anatomi kera. Itu caranya aku untuk bikin serealistis mungkin.
Perjalanan jadi seorang animator memang itu mimpi dari kecilkah karena hobi suka gambar? Aku nggak bisa nggambar loh Mbak. Gambar? Gambar Gambar di apa? di buku gambar. Iya. Hah? Orang-orang ngira kalau animator tuh harusnya bisa gambar kan ya. Iya, Aku tuh itu mindset aku. basicnya, Iya, banyak orang. aku basicnya sculpting malah. Jadi kayak aku dulu suka bikin sculpture pakai kue. Oke. agak beda ya. Nah, jadi sebagai animator itu untuk sekarang ya, kita bukan ngegambar tapi kita itu menggerakkan boneka digital. Istilahnya gini, kita kan waktu kecil kita suka nonton Unyil ya. Iya. Kan ada puppeteernya yang begini-begini. Iya, Nah, kita tuh puppeteernya boneka-boneka digital gitu. Jadi bukan digambar tapi digerakin. Jadi sampai sekarang juga belum bisa gambar. Belum. Oh iya. Oke. Anakku bisa gambar better than me. Oke, ini berarti mindset yang juga kadang-kadang agak mispersepsi ya. Seorang Iya, animator betul. itu pasti punya skill atau keahlian mereka bisa gambar. Tidak juga Gitu ternyata. ya. Oke, menarik. Di New Zealand berarti sudah tahun ke Wah, bekerja? bekerjanya, aku awalnya di New Zealand kuliah dulu, ambil S2 S2 ya? Itu tahun 2018. Oke. Jadi aku mulai di sana 2018, sekarang udah 2025 ya, masuk 2026. Jadi lumayan dah 8 tahun yang kali ini ya. Dan di perusahaan tersebut kita membayangkan bagaimana seorang perempuan Indonesia bisa survive dan achieve her goals ya kan dengan pembuktian-pembuktian tersebut, dan bagaimana kemudian mereka memandang sosok Sasha, perempuan asal Indonesia, orang Indonesia mungkin yang bekerja, bukan, you're not the first one pastinya. No, iya. Tapi kan ada keterwakilan di situ. Acceptance-nya seperti apa, apalagi Sasha juga berhijab gitu. Acceptance-nya tuh sangat baik karena di New Zealand itu kita really sangat menerima diversity. Nah di situ tuh aku boleh, mau aku pakai hijab, mau aku butuh tempat sholat, itu pun disediakan. Awalnya aku nanya boleh nggak pakai ruang meeting buat sholat, karena aku kan nggak mau ketinggalan ya. Akhirnya lama-kelamaan, bukan nggak lama juga ya, beberapa bulan kemudian mereka menyediakan ruangan sampai ada kiblatnya, arahnya kemana bukan aku yang nyariin, pas aku cek di setiap gedung ada dan benar kiblatnya. Sasha adalah inspirasi banyak orang-orang, khususnya mungkin yang bergerak di bidang animasi ya, untuk bisa juga saya bisa seperti Sasha ya kan, bahkan mungkin bisa lebih dari Sasha. Nah, message apa yang mau disampaikan mungkin yang teman-teman saat ini masih mencoba peruntungan, meniti karir, atau mungkin masih banyak kekhawatiran, ganjel-ganjelan kayak bisa nggak ya gue gitu? Kalau saran dari aku tuh, aku mau bilang ke kami langsung, gak boleh nyerah. Karena untuk aku juga itu butuh waktu 14 tahun untuk meraih mimpi aku untuk jadi animator film-film besar. Tapi emang banyak kegagalan yang aku alamin. Dan aku ngelihatnya kegagalan itu adalah salah satu step untuk meraih keberhasilan. Terima kasih Sasha sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Sukses selalu untuk upcoming projects pastinya. Terima kasih. Kita akan tunggu film series gitu yang kalau kita nonton nungguin kredit title-nya, oh ada Sasha, ada orang Indonesia, dan akan lebih banyak Sasha lain-lainnya ya. Aku berharap Hopefully. akan ada banyak yang bisa join aku di dunia-dunia film VFX internasional ya. Betul. Biar makin banyak orang Indonesia di sana. Dan animasi Indonesia juga semakin berkembang Iya, jauh lebih baik ya. betul. Terima kasih Sasha sudah Terima hadir di Talk kasih. is Fun kali ini. Sejak usia dini, anak-anak cenderung akrab dengan gawai dan juga dunia digital. Namun, perkenalan dengan teknologi tidak selalu sejalan dengan kesiapan menghadapi dampaknya. Lantas, bagaimana anak-anak harus memiliki kesiapan emosional dan juga mental menghadapi dunia digital? Karenanya, peran orang tua diharapkan hadir untuk melakukan pendampingan, memberikan edukasi, dan kesadaran pemahaman. Nama aku Kirana. Dari kecil, aku kenal rumah sebagai tempat yang hangat dan layar yang selalu menyala. Waktu aku mulai besar, aku belajar meniru apa yang aku lihat. Aku nggak tahu mana yang sekedar hiburan, mana yang pelan-pelan membentuk caraku melihat diri sendiri.
aku cuman takut. Kalau nggak ikut, aku nggak kelihatan ada. Sampai akhirnya aku sadar, HP kecil yang dulu cuman buat seru-seruan, ternyata bisa melukai lebih dalam dari yang aku bayangin. Ayah, ibu, aku tumbuh di rumah ini dari pertama kali pegang HP sampai hari ini. Aku kira semua orang menggunakannya berarti aku juga udah siap. Tapi ternyata aku cuma bisa memegangnya, bukan memahami isinya. Aku lihat banyak yang belum kupahami. Aku juga dengar banyak kata-kata yang belum sanggup kupikul. Aku merasa semua orang gak menyukai aku. Aku takut.